Musibah tanah longsor melanda wilayah desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Sabtu 2 November tahun 2025. Dini hari, tebing setinggi 25 meter di belakang permukiman warga runtuh tiba-tiba setelah diguyur hujan deras sepanjang malam. Material longsor berupa tanah, batu, dan batang pohon besar menimpa satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Tragisnya, 4 orang dalam satu keluarga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsoran. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka berat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek, Supriyadi, membenarkan kejadian tersebut. Benar, satu rumah tertimbun material longsor setinggi sekitar 25 meter. 4 orang penghuni rumah meninggal dunia di lokasi. Dan 1 orang selamat dengan luka cukup serius, ujar Supriyadi kepada wartawan. Sabtu siang, korban meninggal terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anaknya yang masih di bawah umur. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan Desa Tangguh Bencana Destana melakukan proses evakuasi sejak pagi dengan alat berat dan bantuan manual. Kondisi tanah di lokasi sangat labil dan hujan masih turun, sehingga proses evakuasi sempat terhambat. Tapi seluruh korban berhasil dievakuasi sekitar jam 10:30. Jelas Supriyadi. Korban luka yang diketahui bernama Siti Nuraini 34, kini dirawat intensif di RSUD Dr. Sudomo, Trenggalek dengan luka di bagian kaki dan dada akibat tertimpa reruntuhan dinding rumah. Pihak BPBD menyebut, hujan deras selama 3 hari terakhir membuat struktur tanah di lereng perbukitan Trenggalek jenuh air, sehingga potensi longsor meningkat. Petugas kini memasang garis peringatan dan melakukan asesmen cepat terhadap rama-rama lain yang berada di bawah tebing rawan. Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan berjanji segera menyalurkan bantuan tanggap darurat. Kami turut berduka atas meninggalnya 4 warga akibat longsor ini. Tim tanggap darurat sudah kami kerahkan untuk membantu keluarga korban dan mengevakuasi warga di titik rawan, ujar Bupati Arifin. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di lereng bukit agar segera mengungsi sementara jika terjadi hujan deras berkepanjangan, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi. Kami minta warga jangan menunggu peringatan kedua. Segera mengungsi bila mendengar suara retakan atau melihat tenda-tenda longsor, tambahnya. Hingga Sabtu malam, tim gabungan masih siaga di lokasi untuk mengantisipasi longsor susulan. Sementara alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan desa yang tertutup material tanah. Banjir besar melanda wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 2 November tahun 2025 pagi. Setelah tanggul utama di aliran Kali Cikarang jebol dan air meluap deras ke permukiman warga dalam waktu singkat. Air merendam puluhan rukun warga RW hingga setinggi lebih dari 2 meter. Sejumlah warga dilaporkan panik dan berhamburan menyelamatkan diri ketika air tiba-tiba menerjang rumah mereka. Tak hanya rumah, beberapa fasilitas umum seperti musola dan sekolah dasar ikut terendam air lumpur. Air naik cepat sekali, tidak sampai 1 jam sudah setinggi dada orang dewasa. Musola di ujung jalan bahkan tenggelam sampai 2 meter, ungkap Slamet 47. Warga kampung Jarakosta Desa Sukadana saat ditemui di lokasi pengungsian, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Bekasi, TNI, Polri, dan aparat desa bergerak cepat melakukan evakuasi warga yang terdampak. Puluhan keluarga dibawa ke tenda-tenda darurat yang didirikan di area lapangan desa dan kantor kelurahan. Hingga Sabtu sore, banjir mulai berangsur surut di beberapa titik. Sejumlah warga tampak mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah sisa banjir. Namun di beberapa blok, air masih bertahan dengan ketinggian 20 hingga 40 cm. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 28 kepala keluarga terdampak langsung di Kampung Jarakosta. Dengan ketinggian air sempat mencapai 1 meter di puncak banjir. Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Dedi Santoso,
mengatakan pihaknya masih menyiagakan tim pemantau karena curah hujan di kawasan hulu Kali Cikarang masih tinggi. Kami mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Petugas siaga 24 jam di lapangan untuk antisipasi bila tanggul kembali tertekan debit air yang meningkat. Jelas Dedi. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga tengah mendata kerusakan rumah dan fasilitas publik, termasuk musola yang roboh akibat derasnya arus air. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air mineral, dan perlengkapan tidur mulai disalurkan oleh Dinas Sosial serta relawan kemanusiaan. Kami fokus pada kebutuhan dasar warga terdampak dan memastikan suplai air bersih tetap tersedia, ujar Dedi menambahkan. Fenomena banjir di Cikarang ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah daerah akan pentingnya perbaikan sistem drainase dan penguatan tanggul Kali Cikarang, terutama menjelang puncak musim hujan di akhir tahun. Kepanikan melanda warga di sekitar Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, Cianjur, Jawa Barat. Sabtu 1 November tahun 2025, malam, ketika sebuah truk tangki Pertamina bermuatan 24.000 liter bahan bakar Pertalite terguling dan meledak hebat. Ledakan tersebut memicu kobaran api besar yang membakar pos polisi, 2 ruko, dan 1 mobil di sekitar lokasi kejadian. Suara ledakan terdengar hingga radius ratusan meter, membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah. Api berkobar tinggi dan menyelimuti seluruh badan jalan, menimbulkan kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, disusul api membumbung tinggi. Panasnya luar biasa. Semua orang langsung lari menjauh. Tutur Rendi, 32, warga yang rumahnya berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Kobaran api baru dapat dijinakkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Cianjur dan wilayah sekitar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung dramatis selama hampir 2 jam karena api sempat merembet ke jaringan listrik di tepi jalan. Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Dedi, menjelaskan bahwa truk tangki bernomor polisi B 9264 SB tersebut terguling saat melaju dari arah Sukabumi menuju Bandung. Diduga sopir kehilangan kendali akibat jalan licin setelah diguyur hujan. Truk terguling di tikungan tajam dan langsung mengeluarkan percikan api. Karena muatannya penuh bahan bakar, ledakan tidak dapat dihindari, kata Asep saat dikonfirmasi. Minggu 2 November tahun 2025, beruntung, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Meski keduanya mengalami luka bakar ringan dan luka lecet akibat benturan, keduanya kini dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Petugas kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi rem dan tangki penampungan bahan bakar. Polisi juga memasang garis pembatas radius 100 meter dari titik ledakan untuk mencegah warga mendekat, karena sisa bahan bakar masih berisiko terbakar. Kembali, kami sedang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara dugaan awal adalah truk hilang kendali di jalan menurun, ujar Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Rahmat Nugraha, pihak Pertamina Patra Niaga dalam pernyataan resminya mengonfirmasi adanya insiden tersebut dan memastikan bahwa tangki truk tidak sedang melakukan distribusi ke SPBU, melainkan dalam perjalanan pengiriman antar depot. Pertamina juga menyatakan siap menanggung seluruh kerugian pihak terdampak. Kami fokus pada penanganan korban dan pemulihan lokasi. Investigasi internal sedang dilakukan bersama kepolisian. Demikian keterangan tertulis Pertamina, Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Petugas masih melakukan pendinginan di lokasi dan membersihkan sisa bahan bakar yang mengalir ke drainase arus lalu lintas di jalan Raya Perintis Kemerdekaan sempat ditutup total selama 4 jam, sebelum akhirnya dibuka 1 jalur secara bergantian.
whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill.